Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1089 sampai bab 1092. Meskipun Yuzen adalah pemilik kuil-kuil Yuxu, bagaimana mungkin dia pemilik nominal kuil, mengetahui bahwa orang-orang di dunia ini jahat. Tang Ran mengikuti Guan Cheng sampai ke pintu kamar pribadi di lantai bawah. Guan Cheng mengetuk pintu secara simbolis. Tapi tanpa diduga, seseorang membuka pintu tepat saat pintu diketuk. Orang yang membuka pintu tidak lain adalah Yang Hun. Melihat Guan Cheng membawa Yuzen begitu cepat, Yang Hun sedikit lengah, dan buru-buru bertanya sambil tersenyum, "Permisi." Sebelum Yang Hun dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, Guan Cheng berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya baru saja melihat seekor rubah kecil merangkak masuk dari kamar Anda. Saya berencana meminta pelayan di sini untuk memeriksanya." Tanpa diduga, si cantik ini mengatakan bahwa rubah kecil itu adalah hewan peliharaannya. Jadi dia ingin datang ke kamar Anda untuk melihatnya. Saya tidak tahu betapa nyamannya. Apakah merepotkan? Guan Cheng menjelaskan tujuan Yuzen datang ke sini hanya dalam beberapa kata. Yang Hun sangat gembira setelah mendengar ini. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah mengelabui perempuan jalang ini ke dalam ruangan. Lalu dia tinggal menundukkannya dan membiarkan Fei Ge menikmatinya. Dengan pemikiran ini, Yang Hun tersenyum dengan senyuman di wajahnya, mengangguk cepat dan berkata, "Aku hanya memberitahumu mengapa seekor rubah kecil yang sangat lucu datang ke kamarku sekarang. Aku tidak menyangka ternyata itu adalah rubah kecil yang sangat lucu. Keindahan ini, cantik, silakan masuk." Saat ini, Yuzen sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana di dalam ruangan. Jika rubah kecilnya benar-benar ada di dalam kamar, dia sudah berdiri di depan pintu. Menurut akal sehat, rubah kecil itu harus keluar untuk menyambutnya. Namun kini, rubah kecil itu belum juga keluar. Berpikir bahwa Li Fugui dan ular hitam besarnya hampir membunuh rubah kecilnya, Yuzen merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia berjalan menuju rumah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil dengan suara rendah, Xiao Bai, apakah kamu di sana?" Namun begitu dia keluar dari kamar, pintunya langsung ditutup. Ketika Yuzen hendak berbalik dan bertanya, Yang Hun tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menempelkan moncong pistolnya ke belakang kepala Yuzen. Guan Cheng, sebaliknya, terkekeh dan berkata kepada Yang Hun, "Bagaimana? Saya baru saja mengatakan dia adalah orang udik dan sangat mudah untuk ditipu. Bukankah ini sudah terkendali sekarang?" Dengan ini berkata, Guan Cheng benar-benar datang ke rumah. Mengambil borgol dari tempat tidur di sebelahnya, dan mendatangi Yuzen dengan tenang. Pada saat ini, pintu kamar tidur suite terbuka. Seorang pria gemuk berjas dan sepatu kulit, memakai kacamata berbingkai emas, berjalan ke arahnya. Sebelum dia bisa menghubungi Yuzen, Yang Hun dan yang lainnya, pria itu berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada gadis ini? Mengapa kamu tidak segera meletakkan pistolmu?" Dengan itu, pria itu mendatangi Yuzen dan berbaring. Tangannya mengambil tindakan, matanya penuh dengan keserakahan, dan dia dengan hati-hati melihat sosok Yuzen. Melihat penampilan Yuzen yang memukau, lelaki itu nyaris meneteskan air liurnya. Meski ia telah melihat banyak wanita cantik, ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang gadis dengan temperamen Yuzen yang halus dan mata yang murni. "Halo, cantik. Saya Zhang Fei, wakil presiden Seed Group. Senang bertemu denganmu." Yuzen tidak panik sama sekali. Melihat Yang Hun di sebelahnya meletakkan pistolnya, dia mengulurkan tangannya, berjabat tangan sebentar dengan Zhang Fei, dan kemudian bertanya dengan serius, "Apakah rubah kecilku ada di sini? Jika tidak, aku akan pergi dulu." Zhang Fei buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja. Hei, rubah kecil, bukankah ini benar, di depanku, cantik? Ayolah, mari kita duduk di sini dan berbicara secara detail."
Dengan mengatakan itu, Zhang Fei mencoba meraih jari ramping Yu Zhen. Meskipun Yu Zhen tidak akrab dengan dunia, dia juga bisa melihat niat Zhang Fei, Yang Hun dan lainnya. Ketiga pria tak tahu malu ini jelas berencana memanfaatkannya. Menyadari hal ini, mata Yu Zhen menunjukkan sedikit rasa jijik, dan dia menepis tangan Zhang Fei, dahinya dipenuhi beberapa garis hitam, dan dia berkata kepada Zhang Fei, "Tuan, saya menyarankan Anda untuk menunjukkan rasa hormat di depan saya, karena rubah kecilku tidak ada di sini, aku akan pergi dulu." Dengan mengatakan itu, Yu Zhen berbalik dan keluar. Lagi pula, setelah dia turun gunung, Hua Duo dan Xiao Rongrong mungkin telah memberitahunya aturan gunung. Jika seseorang berani melakukan ini padanya di gunung, dia pasti sudah lama mengubahnya menjadi mayat, tapi membunuh orang sesuka hati di kaki gunung mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi kali ini saat dia mengikuti Li Fugui ke pasar Baihua, ada hal yang lebih penting yang harus dia tangani. Jika dia mengikuti ke sini dan menimbulkan masalah, itu pasti akan mempengaruhi hubungan antara dia dan Li Fugui. Namun, Zhang Fei, sebagai wakil presiden Seed Group dan satu-satunya putra Zhang De, ketua Seed Group, telah menjadi kebiasaan sombong dan mendominasi di kota Baihua. Sama seperti saat ini, banyak sekali gadis yang telah diperkosa olehnya. Dan untuk waktu yang lama, itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, selama ayahnya melapor, tidak ada yang bisa memperburuk keadaan. Terlebih lagi, hari ini aku bertemu dengan seorang kekasih kecil yang murni dan menawan, dan akhirnya berhasil mengelabui dia agar mendapatkan kamarnya sendiri. Jika aku melepaskannya, bukankah sia-sia? Melihat Yu Zhen hendak tiba di depan pintu, Zhang Fei melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Yu Zhen tanpa berpikir. Dia berkata sambil tersenyum cantik, "Segera setelah kamu datang, biarkan dia dalam damai. Mereka sudah meninggalkan kamarku. Masuklah." "Hei, apakah kamu masih ingin pergi?" Jika itu adalah gadis lain, dia mungkin akan sangat ketakutan hingga kakinya lemas ketika dia mendengar kata-kata Zhang Fei. Tapi Yu Zhen tidak peduli dengan Zhang Fei atau Wang Fei di matanya. "Meskipun aku adalah Raja Surga, aku akan berpikir dua kali untuk memanfaatkannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, kali ini kita berada di kota kecil tingkat 18 seperti kota Baihua. Di seluruh kota, sekte yang paling kuat hanyalah Baihuagu, yang tidak sebaik sekte terkaya. Dalam hal ini, dia tidak akan menganggap serius Zhang Fei." Saat pihak lain selesai berbicara, Yu Zhen berbalik, menamparkan wajah Zhang Fei. Di ruangan yang sunyi, hanya suara nyaring yang terdengar, dan semua orang di ruangan itu tertegun sejenak. Mata Zhang Fei semakin melebar, dan dia menatap Yu Zhen dengan tidak percaya. Hati Yang Hun dan Guan Cheng sudah ada di tenggorokan mereka, dan wajah mereka pucat, menatap Yu Zhen dan Zhang Fei, yang memiliki garis-garis hitam di wajah mereka. Setelah Yu Zhen selesai memukul, wajahnya masih memiliki ekspresi menghina yang sama. Dia sedikit mengernyit dan menatap Zhang Fei di depannya. "Tamparan ini untuk orang tuamu. Jika kamu bijak, segera minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan berada di sini hari ini. Aku tidak takut membunuhmu." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun. Zhang Fei menjilat darah di sudut mulutnya. Saat bau darah terus menyebar di mulutnya, ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Setelah mengangguk dengan berat, dia mencibir dan berkata, "Oke, bagus sekali. Aku tidak menyangka." Dia masih sedikit merica, Qi Kuai Chuo. Berkata, Zhang Fei hanya menatap Yang Hun. Melihat ini, Yang Hun mengangkat pistol di tangannya lagi. Setelah menempelkan moncong pistol ke dahi Yu Zhen, Yang Hun mengutuk keras, "Pelacur bau, buka matamu dan lihat baik-baik, ini kota Baihua. Satu-satunya putra ketua grup Seed. Merupakan kehormatan bagimu untuk membuat saudara kami Fei jatuh cinta padamu. Sekarang kamu berani memukul saudara kami Fei.
menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Setelah Yang Hun selesai berbicara, Guan Cheng juga membujuknya. Kecantikan, seperti kata pepatah, orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah pria yang tampan. Karena kamu sudah tertarik dengan Fei Ge, kamu tinggal bersama Fei Ge saja untuk istirahat malam. Maka tidak masalah memberimu 1,8 juta. Menurutku kamu berasal dari kampung halamanmu. Mereka yang turun dan mengikuti dua pemuda kaya itu, kemungkinan besar akan diberikan kepada orang lain. Daripada menjadi mainan orang lain, sebaiknya kamu menuruti kakak Fei kita. Saat kamu menjadi wanita kakak Fei, kamu akan menjadi peminum populer selama sisa hidupmu. Ya, bukankah baik memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidupmu? Yu Zhen bingung. Dengan 3 orang yang menghina di depan mereka, mereka benar-benar menganggapnya sebagai anak dusun dari pedesaan. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, wajar jika disalahpahami oleh pihak lain. Lagi pula, dia sedang duduk di dalam mobil hari ini dan menanyakan banyak pertanyaan yang tampaknya keterbelakangan mental kepada Hua Duo. Pikirkan ini, Yu Zhen tertawa santai dan berkata, "Haha, kamu benar-benar berbicara tentang uang denganku. Haha, hari ini, karena kamu tidak mengenalku, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini." Meletakkan pistol, dan kemudian berlutut turun untuk meminta maaf. Apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Ketika Zhang Fei mendengar ini, rasa sakit di wajahnya dan ketidaknyamanan di hatinya membuatnya kehilangan akal sejenak. Dia tiba-tiba melangkah maju dan meraih kerah Yu Zhen. "Pelacur bau, jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum minuman yang enak. Ayo, ikat aku. Aku akan menyelesaikannya malam ini dan membiarkanmu mencicipinya. Aku akan menanggungnya jika kamu membunuh aku." Yu Zhen membuang satu-satunya senyuman di wajahnya, ketika Guan Cheng sedang memegang borgol dan hendak melangkah maju untuk sepenuhnya mengendalikan Yu Zhen. Yu Zhen langsung mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan menggunakan kekuatan rahasianya untuk meraihnya. Pistol di tangan Yang Hun dan menendang Guan Cheng menjauh dengan satu tendangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Hun dan Guan Cheng tidak punya waktu untuk bereaksi. Zhang Fei terkejut ketika dia melihat Yang Hun dan Guan Cheng terbaring di tanah, benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Dia tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu kuat. Yu Zhen mengalahkan Yang Hun dan Guan Cheng seperti kilat, dan kemudian bergegas menuju Zhang Fei. Dia meraih Zhang Fei di tangannya dan dengan mudah mengangkat Zhang Fei, yang beratnya sekitar 200 kg, dari tanah. "Kamu bajingan, sudah kubilang padamu bahwa aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Tetapi kamu terus menekanku. Kamu bajingan, kamu hanya mencari kematian." Kata ini, Yu Zhen memanfaatkan situasi ini dan mengusir Zhang Fei. Zhang Fei menggambar busur di udara, dan untungnya tubuhnya terlempar langsung ke atas sofa. Jika dia terbentur dinding atau lantai, dia pasti sudah mati. Zhang Fei berguling dari sofa dan jatuh di antara sofa dan meja. Dia gemuk dan berguling dengan cepat, mencoba untuk bangun. Yu Zhen tidak ingin mempermasalahkan masalah ini, dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Guan Cheng dan Yang Hun. Kedua pria itu menahan rasa sakit karena patah tulang, bangkit dan bersembunyi di sudut, menggigil. Yu Zhen mendengus dingin, tanpa berpikir terlalu banyak, dan bersiap untuk membuka pintu dan pergi. Tapi saat dia mengulurkan lengannya dan meraih pegangan pintu, tiba-tiba terdengar suara tembakan di belakangnya. Ledakan peluru itu terbang keluar dari moncong pistolnya, mengenai bahu kanan Yu Zhen tanpa bias apapun. Rasa sakit yang menyayat hati langsung melanda seluruh tubuh Yu Zhen. Yu Zhen juga tidak menyangka Zhang Fei benar-benar membawa pistol. Yang terpenting adalah setelah pihak lain jatuh ke tanah, dia benar-benar berani menembaknya. Peluru menembus daging. Yu Zhen dengan cepat mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Untuk sementara menyegel darah di sekitar lukanya, dia perlahan berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Zhang Fei, yang baru saja bangkit dari tanah. Wajah Zhang Fei pucat,
Dia memegang pistol di kedua tangannya dan berkata dengan gigi terkatup, "Dasar jalang, aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu." Dia mengakhirinya dengan raungan. Zhang Fei hendak menembak lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yu Zhen telah muncul kurang dari 1 meter darinya. Zhang Fei tertegun, dan hendak menarik pelatuknya dengan jarinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yu Zhen mengulurkan tangan kirinya dan meraih Zhang Fei. Pergelangan tangan yang memegang pistol patah. Kemudian, di bawah tatapan Yang Hun dan Guan Cheng, Yu Zhen menjambak rambut Zhang Fei dan dengan sedikit tenaga, sebagian besar kulit kepala sebesar telapak tangan di kepala Zhang Fei rontok bersama rambutnya. Darahnya seperti hujan, jatuh ke atas kepala Zhang Fei. Ekspresi Yu Zhen tetap tidak berubah. Awalnya dia berencana melepaskan Zhang Fei, tetapi pihak lain menembak dan melukainya. Dia pantas dibunuh. Zhang Fei menangis dan ingin menghindar, tapi Yu Zhen mengikuti Zhang Fei seperti hantu. Setelah membuang kulit kepala di tangannya, Yu Zhen mencengkeram tenggorokan Zhang Fei dengan tangan kirinya. Dua jari menggunakan sedikit tenaga untuk meraih dan menarik. Hanya satu gerakan, tenggorokan Zhang Fei dan sebagian trakeanya ditarik keluar. Mata Zhang Fei membelalak. Saat ini matanya seluruhnya berlumuran darah. Dia menutupi tenggorokannya dengan darah yang mengucur dengan tangannya, mundur 2 langkah, kakinya melunak, dan dia langsung berlutut di tanah. Mungkin dia tidak pernah menyangka setelah bermain-main dengan wanita selama beberapa tahun, pada akhirnya dia akan mati begitu kejam di tangan seorang wanita. Yu Zhen tidak berkata apa-apa. Setelah Zhang Fei berlutut, dia juga tahu bahwa orang lain tidak akan bertahan sebentar. Jadi dia berbalik, datang ke meja dulu, merobek 2 lembar tisu, menyeka darah di tangan dan tubuhnya, lalu berjalan keluar pintu. Kota ditutup, Yang Hun dan keduanya benar-benar ketakutan dengan pemandangan tadi. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu haus darah. Melihat tubuh Zhang Fei bergerak-gerak terus-menerus setelah dia jatuh ke dalam genangan darah, dan ekspresi wajahnya menjadi berubah, Guan Cheng berkata dengan gemetar, apa yang harus saya lakukan? Segera hubungi rumah sakit." Yang Hun mendengar suaranya. Baru kemudian dia sadar kembali. Dia gemetar dan segera mengeluarkan ponselnya. Pikirannya menjadi kosong, dan bibirnya sedikit bergetar saat dia bertanya pada Guan Cheng, "Katakan padaku, berapa nomor telepon rumah sakitnya?" Guan Cheng menangis dan berteriak, "Bagaimana aku bisa tahu nomor teleponnya? Rumah sakitnya sudah berakhir. Sudah berakhir. Aku mati kali ini, aku mati." Pada saat ini, pelayan yang mendengar suara tembakan tak jauh dari situ bergegas menghampiri. Ketika pelayan membuka pintu dan melihat pemandangan di dalam kamar, pelayan itu berteriak lalu langsung terjatuh ke tanah. Berbicara tentang Yu Zhen, setelah memukuli Zhang Fei sampai mati, dia tidak lagi berniat mencari Ling Hu. Bagaimanapun, tubuhnya berlumuran darah Zhang Fei, dan dia merasa sedikit mual. Sepanjang perjalanan kembali ke pintu kamar tempat Li Fugui dan Hua Duo berada, Yu Zhen mengetuk pintu dengan lembut. Hua Duo melangkah maju dan membuka pintu. Dia hendak membiarkan Yu Zhen masuk untuk makan dengan cepat, tetapi dia tidak mau untuk melihat Yu Zhen dengan noda di tubuhnya, berlumuran darah yang luas. Lihat situasi ini, Hua Duo bertanya dengan cepat, "Saudari Yu Zhen, apa yang terjadi? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak darah di tubuhmu?" Yu Zhen mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tapi dia sama sekali tidak takut atau gelisah. Saat dia memasuki pintu, dia menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dia masih belum menyadari bahwa dia dalam masalah. "Saya hanya merasa telah membunuh orang yang pantas dibunuh. Jika pihak lain datang ke pintu, dia dapat meminta ayahnya untuk membawa Tuan Kuil Yuksu untuk menanganinya." Jadi setelah selesai berbicara, Yu Zhen berkata kepada Li Fugui dan Hua Duo, "Fugui, Duo, kalian berdua, jangan khawatir, karena aku telah membunuhnya.
jika keluarganya benar-benar datang kepadaku, aku akan langsung membunuhnya. Biarkan ayahku pimpin para tetua kuil Yuxu ke sini. Li Fugui bersandar di sofa dan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat penampilan polos Yuzen. Hua Duo juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia berbalik dan menatap Li Fugui. Fugui, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum tak berdaya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentara akan memblokirnya, dan air serta tanah akan menutupinya. Benar, Yuzen, kamu mandi dulu, tubuhmu berlumuran darah, bagaimana kamu akan makan nanti? Mata Hua Duo hampir lepas dari rongganya. Karena sangat terkejut, dia bertanya kepada Li Fugui. Fugui, apakah kamu masih ingin makan? Li Fugui berkata dengan santai, manusia adalah besi dan nasi adalah baja. Jika kamu tidak makan satu kali pun, kamu akan lapar. Lagi pula, apa yang terjadi sudah terjadi, kita selalu. Kamu bahkan tidak bisa berhenti makan karena hal seperti ini terjadi, kan? Lagi pula, Yuzen sudah menceritakan apa yang terjadi, dan pihak lain sudah menembak. Jadi bukankah kita boleh melawan? Tidak ada yang salah dengan bela diri, kan? Dengan mengatakan itu, Li Fugui berdiri dan mendatangi Yuzen. Melihat luka tembak di bahu Yuzen, dia dengan santai menyegel titik akupuntur di sekitar bahu Yuzen. Lalu berkata sambil tersenyum, keluarlah, aku akan membantumu mengeluarkan selongsong peluru, lalu membalut lukamu. Yuzen mengangguk, datang ke pintu kamar mandi, dan bertanya pada Li Fugui kapan dia hendak masuk. Ngomong-ngomong, Fugui, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Awalnya aku tidak ingin membunuhnya. Tapi pada akhirnya dia menembakku, dan aku, Li Fugui, tersenyum tipis. Jika hal seperti ini terjadi, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berpikir dengan hati-hati. Ketika Yuzen keluar sekarang, jika dia setuju untuk membiarkan Hua Duo pergi bersamanya, hal semacam ini akan terjadi, tidak terjadi. Jangan khawatir, orang seperti ini pantas mati. Bunuh saja dia, jangan terlalu memikirkannya. Mandi dulu, aku akan mengobati lukamu saat kamu keluar. Setelah perawatan selesai, kami akan melakukannya. Tunggu mereka datang dan berdebat dengan kita. Yuzen dia mengangguk dan memasuki kamar mandi. Saat ini, Hua Duo buru-buru mendatangi Li Fugui. Memandang Li Fugui tanpa daya dan bertanya, Fugui, kamu benar-benar mampu? Tahukah kamu seperti apa keberadaan Seed Group? Seed Group adalah salah satu dari sedikit di Tiongkok. Ada banyak perusahaan militer swasta. Alasan mengapa dia mendirikan grup di kota Baihua adalah untuk tidak menarik perhatian. Dan tahukah Anda betapa kuatnya grup ini? Li Fugui sebenarnya tidak tahu banyak tentang grup ini. Sebelum datang ke kota Baihua, dia hanya memiliki pemahaman mendalam tentang lembah Baihua. Sedangkan untuk perusahaan besar di kota Baihua, dia belum menanyakannya dengan cermat. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Hua Duo, Li Fugui bersandar di sofa, memegang cangkir teh, dan bertanya sambil tersenyum, katakan padaku, seberapa kuat kelompok ini? Hua Duo tampak cemas dan berdiri di depan Li Fugui dan berkata dengan serius. Dia mengerti bersemangat dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda, Seed Group adalah perusahaan industri militer peringkat kelima di Tiongkok. Di antara 10 perusahaan industri militer teratas di Tiongkok, hanya Seed Group yang merupakan perusahaan swasta. Li Fugui menjadi tertarik. Dengan rasa ingin tahu bertanya, lalu mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Hua Duo berada di game ke-6 dan mungkin mengetahui beberapa informasi orang dalam. Dia berkata kepada Li Fugui, biar saya beritahu Anda ini, Seed Group setidaknya memberi media besar. Saya harus membayar beberapa ratus juta untuk mencegah media melakukan pemberitaan propaganda dan untuk mencegah kata-kata Seed Group muncul di internet. Mata Li Fugui berbinar. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apalagi? Apakah operasi semacam ini?
yang lain menghabiskan uang untuk publisitas. Tetapi adalah hal yang baik bagi mereka jika mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk publisitas. Hua Duo menghela nafas, duduk di hadapan Li Fugui, dan berkata dengan serius, dalam beberapa kasus, kamu masih harus melakukannya. Aku hanya tidak mengerti. Bagaimanapun, grup SID ini bukanlah sesuatu yang dapat disinggung dengan mudah oleh siapapun. 2/3 dari senjata dan perlengkapan dari ratusan ribu pasukan utara disediakan oleh SID Group. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hua Duo, Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman. Jika demikian, grup SID ini sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada saat ini, ada suara berisik di luar pintu. Hua Duo memandang ke pintu dengan waspada tepat ketika dia hendak keluar untuk memeriksa. Dia tidak menyangka ponsel Li Fugui berdering. Jalur terhubung. Tanpa diduga, suara Gong Yang Kaitai terdengar dari ujung lain telepon. Adik, kamu dalam masalah besar kali ini. Saya baru saja mendengar manajer hotel berkata, mengapa kamu membunuh Zhang Fei? Hei, ini semua salahku. Saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda tidak berani memprovokasi orang-orang dari grup SID ini. Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi meskipun itu rahasia. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan antara grup SID ini dan keluargamu? Gong Yang Kaitai menghela nafas tak berdaya. Apa hubungan seperti apa yang bisa terjadi? SID Group membuat produk militer, dan hanya ada segelintir perusahaan di Tiongkok yang bekerja sama dengan grupnya, belum lagi Zhang Fei adalah satu-satunya putra Zhang De, dan satu-satunya cucu Zhang De, ayah Zhang Jiang. Li Fugui tertawa, dan berkata dengan malu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang itu sudah mati. Jika dia tidak mati, saya mungkin bisa menyembuhkannya. Gong Yang Kaitai memikirkannya. Dan kemudian buru-buru berkata kepada Li Fugui, dengan cara ini, dengarkan saya. Anda harus segera menghubungi Yu Zhen dan Yuxu Guan, dan meminta Yuxu Guan untuk mengirim beberapa ahli ke sana. Li Fugui menghela nafas, air jauh tidak dapat. Padam hampir haus, orang tua itu telah mengambil masalah. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Selain itu, Zhang Fei menembak dan melukai Yu Zhen. Hal semacam ini, lebih rendah daripada babi atau anjing, pantas mati. Gong Yang Kaitai hampir pingsan dan kaget, jadi dia segera bertanya, apa katamu, Yu Zhen terluka? Apakah ini serius? Li Fugui berkata terus terang, saya tertembak di bahu. Apakah menurut Anda ini serius atau tidak? Gong Yang Kaitai adalah tak bisa bicara. Awalnya, dia ingin Yuxu Guan mengirimkan ahlinya. Tetapi sekarang tampaknya meskipun dia membawa masalah ini ke Yuxu Guan, tidak hanya tidak akan memadamkan kemarahan di antara kedua pihak, tetapi bahkan dapat menambah bahan bakar ke dalam api. Zhang Fei adalah satu-satunya putra Zhang De, bukankah Yu Zhen adalah biji mata Yuxu Guan? Kaitai menarik napas dalam-dalam dan bertanya ragu-ragu, katakan padaku, apa yang terjadi? Kenapa hal tidak menyenangkan seperti itu bisa terjadi dalam waktu kurang dari sehari? Li Fugui kemudian dengan singkat menceritakan keseluruhan cerita kepada Tuan Kaitai. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya. Jika ini benar-benar terjadi, kita tidak bisa menceritakannya ke kuil Yuxu. Jika kita menceritakannya ke kuil Yuxu, kota Baihua akan hancur lagi. Kata Li Fugui sambil senyum santai, tidak apa-apa. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Oh, izinkan saya menanyakan satu hal. Berapa banyak master yang ada di grup SID ini? Gong Yang Kaitai berkata sambil tersenyum masam. Master? Tidak ada master. Tapi semuanya adalah pesawat terbang, tank, dan meriam. Mendengar ini, kata-kata ini, Li Fugui tersenyum penuh minat dan berkata, saya belum pernah bermain dengan tank yang serius seumur hidup saya. Haha, mungkin saya bisa mendapatkan tank untuk dimainkan kali ini. Gong Yang Kaitai berkata tanpa daya, adik, tolong. Hentikan membuat lelucon seperti itu, saya memikirkannya dan jika tidak berhasil,
Anda harus menghindari ketajamannya terlebih dahulu. Sekarang Anda langsung pergi ke lembah Baihua untuk melihat apakah Anda dapat menemukan Tuan Xiao. Li Fugui mendengarkan dengan cermat kebisingan di luar pintu dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa pergi sekarang. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah di pihak saya." Gongyang Kaitai berkata, "Tidak apa-apa, hati-hati di sana. Tuan Xiao menghilang di pemakaman putra saya, dan Anda telah banyak membantu keluarga kami. Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya di kota Baihua. Ketika saatnya tiba, saya akan menyeret tulang tua ini dan melihat apakah saya dapat membuat hal besar menjadi lebih kecil." Li Fugui segera mengucapkan terima kasih, menutup telepon. Hua Duo bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi?" "Nomor telepon Tuan Gongyang, apa yang dia katakan?" Li Fugui tersenyum santai, "Apalagi yang bisa saya katakan? Dia berkata bahwa dia akan menyeret tulang lamanya untuk membantu saya bila diperlukan." Hua Duo berpikir sejenak dan berbisik, "Kalau begitu kamu bisa memintanya datang ke sini sekarang." Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Apakah kamu benar-benar berencana memintanya datang untuk membantu? Belum lagi jarak antara Honghe Kota dan kota Baihua jauh. Meskipun jaraknya relatif dekat, keluarga Gongyang tidak memiliki urusan bisnis dengan grup SID. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana grup SID bisa menjual bantuan sebesar itu kepada keluarga Gongyang? Keluarga Gongyang tidak seperti sekarang. Ketika saya menggunakannya, saya harus meminta mereka untuk membantu saya, dan saya secara alami akan menggunakannya." Setelah mendengar ini, Hua Duo bertanya dengan cepat, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Li Fugui bersandar di sofa dan berkata dengan mata setengah tertutup, "Mari kita tunggu sampai Yuzen keluar. Dengarkan suaranya, pihak lain sekarang telah mengepung kita. Jangan katakan apapun di luar pintu. Ada lusinan orang." Hua Duo menunduk dan merenung sejenak, lalu bertanya, "Lalu mengapa mereka tidak masuk?" Li Fugui melirik Hua Duo dan berkata dengan santai tersenyum, "Menurut apa yang baru saja Anda katakan, grup SID sangat kuat. Sekarang jika Zhang Fei benar-benar terbunuh dan tidak ada seorang pun dari grup SID yang datang, hotel akan berani bertindak gegabah." Begitu Li Fugui selesai berbicara, dia tidak menyangka akan ada suara gemuruh dari bawah hotel dan suara helikopter di atas hotel. Melihat hal tersebut, Hua Duo segera bangkit dan berjalan menuju jendela hotel sambil membuka tirai. Ketika melihat pemandangan di bawah, Hua Duo tercengang. Dia bahkan tidak berpikir untuk memukulinya sampai mati. Grup SID sebenarnya membawa tank. Ada helikopter bersenjata berputar-putar di angkasa, dan jalan di sekitar hotel dipenuhi 30 atau 50 tank. Yang terpenting di antara tank-tank itu terdapat ratusan kendaraan lapis baja yang langsung mengelilingi hotel. Lihat situasi ini, butir-butir keringat muncul di dahi Hua Duo. "Fugui, cepat dan lihat. Kita benar-benar mendapat masalah besar kali ini." Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman. Dia bangkit, datang ke Hua Duo, dan melihat ke bawah. Setelah melihat pemandangan di depan tentang dia bertanya pada Hua Duo, "Kapten Hua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Menghadapi pertanyaan itu, Hua Duo menatap Li Fugui dengan kesal dan berkata, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tentara akan datang untuk memblokir air dan menutupinya dengan tanah? Sekarang kamu bertanya padaku, apa yang bisa aku lakukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam. "Ini benar-benar tidak berhasil, kita bisa bertarung nanti." Hua Duo berlama-lama di tempat, memikirkannya, dan kemudian dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Ya, jangan begitu impulsif sekarang, mereka pasti akan mengirim seseorang ke sini nanti untuk menunggu seseorang. Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di sini." Saat keduanya berbicara, Yuzen juga mendengar suara berisik di kamar mandi. Dia mengenakan handuk mandi putih. Begitu dia keluar dari pintu, dia dengan cepat bertanya kepada Li Fugui dan Hua Duo, "Fugui, Duo, apa yang terjadi di bawah?"
Ku dengar sepertinya ada banyak mesin besar. Li Fugui tidak tahu harus menjawab apa. Jadi dia hanya berkata terus terang, pergi saja ke jendela dan lihatlah. Yu Zhen buru-buru datang ke jendela dan menunggunya melihat pemandangan di bawah. Matanya hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia belum pernah melihat dunia, dia masih mengenal tank dan kendaraan lapis baja. Dia pikir dia baru saja membunuh seorang gangster, bagaimana bisa begitu banyak orang datang? Setelah terkejut, Yu Zhen mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia tidak repot-repot meminta Li Fugui membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Sebaliknya, dia dengan lembut menyeka sedikit darah di bahunya, berbalik dan berjalan menuju kamar tidurnya, dan berkata terus terang, saya akan berpakaian, dan saya akan turun dan berbicara dengan mereka. Pada saat ini, Hua Duo segera berdiri dan berkata kepada Yu Zhen, Saudari Yu Zhen, sebaiknya kamu tidak turun. Padahal masalah ini ada hubungannya dengan tidak terlalu menjadi masalah di game ke-6, tapi Fugui dan aku sama-sama kapten tim kedua di game ke-6, dan kamu datang ke kota Baihua bersama kami, karena hal seperti ini telah terjadi. Fugui dan aku secara alami tidak dapat melarikan diri. Ya, aku baru saja memikirkannya dan meminta Fugui untuk menyembuhkanmu terlebih dahulu. Aku akan turun ke sini untuk mencari Zhang De dan berdebat dengan dia. Li Fugui khawatir dan berkata terus terang kepada Hua Duo, jangan mengambil risiko. Mereka akan tetap melakukannya. Kami belum berencana untuk bertemu dengan kami. Kami akan turun bersama setelah saya selesai menyembuhkan luka Yu Zhen. Yu Zhen juga dengan cepat membujuk Hua Duo. Duo, apa yang dikatakan Fugui masuk akal. Jika kamu turun sendiri sekarang, meskipun kamu sangat terampil, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan ada begitu banyak pesawat dan meriam, kamu mungkin terluka. Aku sangat terkutuk. Jika aku tahu bahwa Seed Group memiliki kekuatan yang begitu besar, aku seharusnya tidak seperti itu impulsif. Melihat ekspresi penyesalan di wajah Yu Zhen, Li Fugui melangkah maju dan membantu Yu Zhen duduk di sofa. Dia dengan hati-hati memeriksa lukanya dan bersiap untuk mengobatinya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan serius, bunuh saja. Mengapa kamu menyesal sekarang? Selain itu, kamu sudah menceritakan apa yang terjadi. Orang seperti ini pantas mati. Juga, bukankah? Kamu bilang ada 2 saksi, biarkan saja kedua orang ini menceritakan keseluruhan ceritanya. Saya masih tidak percaya itu tidak masuk akal. Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Hua Duo, panggil polisi sekarang. Karena mereka bisa mendapatkan semua tank dan kendaraan, maka kita tidak perlu khawatir. Saya di sini hari ini. Mari kita lihat, apakah Seed Group masih bisa membombardir ini hotel. Bersambung.